Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum dimana saja Anda berada. Di musim pandemi ini yang berefek kepada seluruh aspek kehidupan manusia, tentu saja kita sebagai manusia biasa yang banyak kelemahan menginginkan diselamatkan dari bala, walaupun kita banyak dosa, menginginkan harta kita terjaga dan terpelihara, menginginkan dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, menginginkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, ingin bahwa kita selalu berbahagia dan ingin husnudzon kita, tawakal kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla bertambah. Itulah bekal-bekal yang dibutuhkan dalam hidup, terutama dalam masa banyaknya ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada satu amal yang bisa menghandle semuanya itu. Amal tersebut adalah infak dan sedekah, terutama fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Uddatus Sabirin halaman 490. Ketika menerangkan tentang faidah dari infak dan sedekah, setelah mengutip berbagai macam ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu, beliau kemudian memberikan summary atau konklusi atau kesimpulan atau ringkasan tentang manfaat dari sedekah. Kata beliau, setidak-tidaknya ada 7 manfaat dari sedekah. Kata beliau, annaha taqi masari as-su. Pertama, bahwa sedekah itu bisa menjaga, menyelamatkan seseorang dari akhir kehidupan yang buruk. Ini yang pertama. Terus yang kedua, beliau menyatakan wa tadfa'u al-bala hatta annaha tadfa'u 'anil zalim. Sedekah juga bisa menolak musibah, bisa mencegah kita terkena berbagai macam musibah, sampai-sampai sedekah ini pun bisa mencegah musibah dari orang-orang yang zalim, orang ahli maksiat, penggemar dosa-dosa dan kesalahan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wa tudfi'ul khati'ah. Sedekah juga bisa menghapus, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Terus yang keempatnya, wa tahfadzul mal. Sedekah juga bisa menjaga dan memelihara harta kita dari kerugian, dari kebangkrutan, dari kehilangan ataupun yang sejenisnya. Kemudian yang kelimanya, kata beliau, selain bisa menjaga harta kita, maka sedekah juga, kata beliau, wa tufrihul qalb wa tuthiqu billah. Bisa membahagiakan hati, bisa menyenangkan jiwa kita, dan bisa memperkuat rasa percaya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, wa husnudzanni bihi, dan bisa menambah husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat satu amalan, yaitu infak dan sedekah, selain meraih pahala, keridhaan dan kecintaan serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata infak dan sedekah pun menyebabkan kita akan terjamin dari mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Kita juga akan terhindar dari bala walaupun kita orang zalim dan banyak melakukan dosa. Sedekah juga bisa menyebabkan harta kita terpelihara, bisa menyebabkan penuhnya barokah dari seluruh kekayaan yang kita miliki, dan terutama iman kita kepada Allah meningkat dan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin kuat. Dan ini bekal yang kita butuhkan dalam mengarungi hidup yang penuh ujian dan cobaan ini. Oleh karena itu, yuk kita perbanyak infak, perbanyak sedekah,
perbanyak membantu orang yang tidak mampu, kaum fuqara, masakin dan du'afa, serta salurkan pula harta kita, kekayaan kita, apapun yang kita miliki untuk kepentingan-kepentingan fi sabilillah, baik itu membangun masjid, madrasah, pesantren ataupun yayasan dakwah yang menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah ke seluruh penjuru dunia. Nah, para jamaah sekalian, saya sekarang berada di lokasi pembangunan Ma'had Tahfidz Quran Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung yang sekarang ini alhamdulillah sudah memulai proses belajar mengajar angkatan yang pertama, dan sekarang kita insya Allah akan membangun kembali bangunan asrama di sini, di tempat yang kosong. Di belakang itu sudah ada bangunan asrama 3 lokal, 3 tingkat. Jadi dalam 1 tahun kita hanya mampu untuk menerima 36 santri saja, dan sekarang sudah full, sudah penuh. Insya Allah tahun depan kita akan membuka kembali pendaftaran santri baru yang tahun yang kemarin mungkin tertolak karena terlambat daftar, karena sudah penuh. Tahun sekarang kita buka lagi, dan sekarang insya Allah kita akan membangun asrama kedua 3 lokal di lokasi yang kita lihat seperti sekarang ini. Yuk, siapa saja di antara Anda sekalian yang menginginkan ke-7 manfaat yang tadi dijelaskan dari Imam Ibnu Qayyim? Selain pahala bertambah, selain dosa berguguran, selain memperoleh ridho Allah Azza wa Jalla, kecintaan dan rahmatnya, insya Allah dengan infak dan sedekah ini kita akan memperoleh 7 hal lain. Berupa apa? Berupa akan dihindarkan dari kematian yang buruk di akhir hayat kita, akan dihindarkan dari bala sekalipun kita termasuk orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, akan terpelihara harta-harta kita, akan membuat hati kita menjadi senang, tenang dan bahagia dunia sampai akhirat, dan hal-hal lain yang tadi disebutkan yang menjadi manfaat dan maslahat dari infak dan sedekah. Bagi Anda yang tergerak hati ingin merogoh sebagian harta untuk pembangunan Ma'had Tahfidz Quran ini, dipersilakan untuk menghubungi kontak person atau transfer ke nomor yang mungkin nanti insya Allah akan dicantumkan di sini. Silakan hubungi kontak person untuk konfirmasi. Silakan kirimkan donasi Anda untuk pembangunan ini. Insya Allah maslahatnya tidak hanya di dunia, tidak hanya untuk kita, anak-anak kita dan keluarga kita, tapi untuk banyak manusia dan sampai ke akhirat sebagai tabungan yang akan membahagiakan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu cinta dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh rahmat, kasih sayang dan ampunan sehingga menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.